Wah, ini monyet ini berkeliaran di pinggir jalan ini, bahaya ini. Yang naik motor ini bisa dilompati, kita bisa diserang ini kalau bahaya. Sudah kebiasaan mereka ini dikasih makan sehingga mereka lebih memilih untuk berdiri pinggir jalan menunggu makanan daripada pergi mencari sendiri. Wah, monyet itu marah. Monyet itu marah sampai mengejarnya hingga dia dapat dan melompati itu pengendara motor. Melompati terus dengan mata merah dia menunjuk. Dia marah-marah sama ini yang memberikan jalan kote. Oke, selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Motor Vlog Teropong Kikut. Jadi pada kali ini kita sedang berada di Jembatan Layang yang ada di Kabupaten Maros. Jembatan Layang ini adalah salah satu akses untuk menuju ke Kabupaten Bone. Jadi saat orang dari Kota Makassar atau dari Kota Maros ingin menuju ke Watampone, Kabupaten Bone, maka kita akan melewati Jembatan Layang ini. Jadi saat ini kita akan menuju ke air terjun Lacolla. Kita akan menuju ke air terjun Lacolla dan ini adalah salah satu akses yang bisa kita lewati yang terdekat. Ada sih akses lain yang bisa tembus ke sana, bisa lewat Sinjai, bisa juga memutar ke lewat Bulu Dua, tapi semuanya jauh ya. Semuanya jauh. Kalau lewat sini ini lebih dekat. Jadi rekan-rekan yang ingin berkunjung ke air terjun Lacolla tentunya disarankan untuk lewat Kabupaten Maros, terus menuju ke daerah Bantimurung, selanjutnya menuju ke sini. Ya. Di sini luar biasa tikungannya, guys. Jadi teman-teman yang mungkin ingin menikmati sensasi memompa adrenalin bisa menuju ke daerah Camba Malawa. Karena di sini tikungannya luar biasa. Jadi kali ini saya ditemani dengan Bang Kemal. Bang Kemal ini adalah owner dari Sunrise Outdoor Maros. Jadi beliau ini memiliki usaha bisnis. Tidak apa-apa ya, saya bagikan teman-teman. Barangkali teman-teman ada yang berniat menyewa perlengkapan alat outdoor, termasuk diantaranya adalah tenda, hammock, dan sejenisnya, bisa untuk menghubungi Sunrise Outdoor Maros. Untuk informasi kontaknya bisa dicek di Instagram dan Facebook Sunrise Outdoor Maros bersama Bang Kemal. Jadi dalam perjalanan kali ini juga kita dalam agenda membuat rilisan berita untuk Info Sulawesi. Kita akan membuat rilisan berita untuk Info Sulawesi, media Info Sulawesi, terkait wisata alam. Jadi Info Sulawesi ini adalah media yang memuat beberapa informasi, termasuk diantaranya adalah wisata-wisata alam yang ada di Sulawesi Selatan, termasuk di dalamnya Maros. Jadi air terjun Lacolla ini kan masuk daerah Maros, jadi tentu juga masuk wilayah Sulawesi. Jadi kita akan membuat konten untuk berita Info Sulawesi. Selain konten YouTube untuk channel YouTube Teropong Kikut, juga untuk Info Sulawesi ya. Dan tentu juga nanti videonya ada di Sunrise Outdoor Maros. Sama apa lagi namanya? Sahabat apa?
nama channel YouTube tak? Jadi akan ada nanti di Sahabat Jalan juga. Jangan lupa juga ya kunjungi channel YouTube Sahabat Jalan. Di situ Bang Kem membagikan, Bang Kemal ini yang selain owner dari Sunrise Outdoor Maros juga akan membagikan beberapa video terkait perjalanan-perjalanannya di tempat-tempat wisata. Wah, ini di depan kita ada sapi, guys. Aduh. Penguasa jalanan dia. Tidak boleh dilawan, tidak boleh gertak, dan tidak boleh dimarahi karena tidak tahu apa-apa. Oke, kita sudah tiba di jalanan yang berliku. Jadi untuk teman-teman yang mungkin orang Bone tapi banyak kegiatan di daerah Makassar atau Maros, pasti sudah tahulah jalanan ini. Jalanan ini adalah memiliki ciri khas sendiri, yaitu tikungannya tikungan tajam dan berliku-liku. Seperti kehidupan kita di dunia ini penuh dengan tikungan. Dengan tikungan. Jadi saat dalam perjalanan menuju ke air terjun La Cholla ini, di jalan ini kita juga menikmati pemandangan-pemandangan ya. Di sini suasana sejuk, hawanya dingin-dingin ya, dingin-dingin. Jadi sejuk, dingin, dan sangat segar, sangat alami. Masih jauh dari polusi. Walaupun banyak mobil lewat, tapi kan pepohonan di kiri kanan ini membuat polusi-polusi itu menyerapnya dengan cepat ya. Jadi di sini terasa sangat sejuk, sangat adem. Dan di kiri kanan kita ada bebatuan, batu-batu yang batu pegunungan. Dan di sini juga ada banyak monyet loh, guys. Nanti kita akan mendapatkan beberapa ekor ya. Di sini nanti akan terlihat di pinggir jalan karena sudah menjadi kebiasaan dari para pengendara biasanya sehingga memberikan makanan. Jadi para monyet itu sudah terbiasa diberikan makanan sehingga mereka akan muncul di pinggir jalan. Yang menjadi ketakutannya sih jangan sampai ada pengendara yang kajili-jili sehingga balap-balapan. Dan saat itu juga mungkin monyet itu lagi menyeberang jalan, maka akan bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi sebenarnya larangan untuk memberikan makanan kepada monyet itu saya rasa cukup bagus. Itu untuk menghindari bahwa nanti monyetnya karena sudah terlalu biasa diberikan makanan sehingga jadi pemalas dan lebih memilih untuk berdiri di pinggir jalan, dan bisa berbahaya untuk nyawa mereka apabila berkeliaran di jalan dan ada kendaraan yang kejili-jili, ya sudah bahaya. Oke ya, dari tadi saya ngoceh dan kita sudah di tikungan yang parah di sini. Ya, seperti nomor 8. Jadi tikungannya seperti nomor 8. Jadi kalau gundul-gundul sedikit ban, baru jalanan agak basah karena hujan, bisa jadi kita tak picture. Ini dia monyet-monyetnya. Halo monyet. Ini monyet-monyetnya di sebelah kiri kanan itu ada yang sampai melompati mobil. Bahaya juga sih sebenarnya. Pernah sih ada kejadian, ada yang monyet putih nih, ada di depan monyet putih. Oke, jadi ada pernah saya dengar cerita bahwa seseorang telah memberikan makanan kepada si monyet. Si monyet itu orang itu memberikan makanan ya kepada monyet. Orang itu, wah ini monyet ini berkeliaran di pinggir jalan ini, bahaya ini. Yang naik motor ini bisa dilompati, kita bisa diserang ini kalau bahaya. Sudah kebiasaan mereka ini dikasih makan sehingga mereka lebih memilih untuk berdiri di pinggir jalan menunggu makanan daripada pergi mencari sendiri. Jadi saya lanjut ceritanya, ada seseorang yang memberikan makanan berupa jalang pote.
dia memberikan jalan kote kepada si monyet. Tapi saat sudah memberikan dia langsung pergi. Ini orang yang memberikan makanan itu adalah naik motor, baku bonceng. Anggaplah seperti saya dengan Bang Kemal ini. Kita baku bonceng. Baru ini Bang Kemal nak kasih itu jalan kote ini si monyet. Baru langsung pergi. Monyet itu marah. Monyet itu marah sampai mengejarnya hingga dia dapat dan melompati itu pengendara motor. Melompati terus dengan mata merah dia menunjuk. Dia marah-marah sama ini yang memberikan jalan kote. Kira-kira apa yang menyebabkan sehingga dia marah? Nah, ini heran juga ini pengendara. Kenapa dia marah padahal kita kasih makan? Baru jalan kote itu masih baru. Usut perusut ternyata si monyet ini mengejar dan marah karena ini si Bangkem ini tidak memberikan lomboknya. Dia marah, dia tunjuk ini pengendara, kau itu kasih jalan kote baru tidak kasih lomboknya. Nah, dia marah. Ya seperti itu ya ceritanya. Itu mungkin cerita asal ngomong, asal bunyi. Tapi tidak apa-apa. Bagaimana saudara? Ini pemandangannya indah guys. Jadi kita santai-santai saja ya. Kita santai-santai saja bikin vlog, bikin konten. Semoga rekan-rekan sahabat teropong dan sahabat TV Info Sulawesi juga sahabat jalan terhibur. Jadi kami berdua jalan dan ada tiga channel yang bertanggung jawab ya. 3 channel yang bertanggung jawab itu TV Info Sulawesi, Teropong Kikuts, dan juga Sahabat Jalan. Sahabat Jalan ini kalau tidak salah sih nama awalnya apa itu? Nama awalnya ini Sunrise. Tapi kenapa dirubah Sahabat Jalan?